Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Di ayat yang ke-16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah bertema janji bagi Daud. Kita tahu bersama-sama bahwa Daud ini, Bapak Ibu sekalian, Daud bukanlah orang yang bisa dikatakan sempurna secara moral di hadapan Tuhan. Meskipun Daud disertai Tuhan, tetapi Daud di dalam kehidupannya, ia juga melakukan berbagai macam kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun Daud melakukan berbagai macam kesalahan, tetapi Tuhan bekerja menyertai Daud. Bahkan Tuhanlah yang bekerja untuk menolong supaya Daud dan pasukannya itu bisa menang terhadap para musuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun apa yang membuat Daud akhirnya diperkenan oleh Tuhan? Di dalam Alkitab dicatat bahwa ketika Tuhan mengaruniakan keamanan atas Israel, di sisi lain Daud memikirkan bagaimana tentang rumah Tuhan. Daud memiliki semangat yang luar biasa untuk mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Hatinya selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Akhirnya Daud pun berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat bagaimana Daud begitu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, akhirnya Nabi Nathan pun menjawabnya, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Daud sedang memikirkan rumah Tuhan, Tuhan malah berfirman, Tuhan justru berfirman kepada Nabi Nathan supaya memberitahukan kepada Daud bahwa Tuhan itu tidak pernah diam dalam sebuah rumah. Tuhan tidak pernah diam di dalam satu tempat, tetapi ia mengembara di dalam kemah ketika menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan Tuhan sendirilah yang memelihara mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Tetapi kepada Daud, Tuhan memberikan janji dan kasih karunia Tuhan kepada Daud. Nah, dan Daud akan mencapai umur tertentu, kemudian mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan bagi Daud, bahkan menduduki tahta Daud untuk selama-lamanya. Apabila mereka tidak mau taat, maka Tuhan sendiri yang akan menghajarnya. Tuhan sendiri yang akan menghukum. Tetapi kasih setia Tuhan juga tidak akan pernah hilang, seperti yang telah dilakukan Tuhan kepada Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari janji Tuhan kepada Daud ini kita dapat bersama belajar bahwa respon yang tepat terhadap kasih karunia Tuhan itu bukan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang sempurna,
Tetapi di sini kita bisa lihat Daud dan keturunannya tidak pernah sempurna secara moral. Bahkan dalam usaha mereka itu mereka tidak pernah menambahkan sesuatu pada diri Tuhan. Mereka berusaha melakukan apapun, tetapi mereka tidak menambahkan apapun pada diri Tuhan. Seolah-olah di sini Tuhan kekurangan tanpa pemberian mereka. Seolah-olah ada satu sisi di bagian Tuhan yang tidak tercukupi bila tidak ada pemberian dari mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kita ketika kita taat dan kita dan kasih setia kita kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan kepada Daud, Tuhan memberikan kasih setia dari Daud dan keturunannya. Dan Daud sendiri telah belajar bagaimana ia harus taat mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, dan Tuhan berkenan kepadanya. Bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan. Biarlah Engkau yang menolong kami ya Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami ya Bapa, kami dapat senantiasa belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa belajar untuk menjadi taat kepada Engkau. Kami sadar ya Bapa, setiap kami bukanlah manusia-manusia yang sempurna, tetapi melalui ketidaksempurnaan ini ya Bapa, biarlah setiap kami dapat senantiasa belajar. Kami dapat menjadi anak-anak yang setia di dalam Engkau. Kami dapat menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari kami ya Bapa, ada Ibu Kwa Gyoksui yang hari ini berulang tahun. Biarlah Engkau yang ketika bertambahnya usianya Bapa, Engkau juga yang menambahkan pertumbuhan iman di dalam hidupnya. Biarlah Engkau yang menolong anakmu ini ya Bapa di dalam kesehariannya. Biarlah dapat senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan juga keluarganya ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong untuk menghadirkan bagaimana mereka dapat saling mengasihi seturut dengan mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.